Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini, Kang Hakim sedang berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan ditemani salah satu konten kreator dari Cianjur ini nih, yaitu Kang Ahli Riwayat. Ahli Riwayat. Panggilannya apa sih, Kang? Mang AR. Mang AR. Ya. Dan kita mau kemana nih, Mang AR? Kita akan ke salah satu tempat sakral yang berada di lereng Gunung Mananggel, Kang. Dan tempat ini sering dikunjungi oleh orang-orang yang terlilit hutang dari mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Wow, ternyata orang-orang yang datang ke sini tuh yang mempunyai hutang semua. Yang banyak hutang. Dari puluhan juta, ratusan juta, sampai puluhan miliaran. Miliaran rupiah ada. Miliaran Bahkan rupiah. ada yang sampai 35 miliar, Kang. Masya Allah. Hingga orang tersebut sampai berniat untuk bunuh diri, Kang. Jadi ini tempat apa? Tempat sakral. Tempat sakral dan termasuk salah satu tempat di mana ada orang yang suka nyariat, yaitu Kang Haji Jiman, selaku pimpinan dari Padepokan. Kang Haji Jiman di sini. Padepokannya apa namanya? Padepokan Lembah Zikir. Lembah Zikir, karena berada di area lembah ya teman-teman. Tuh padepokannya dari sini udah kelihatan ya. Yang sebelah situ, Kang? Ya, benar. Itu Lembah Zikir dan di sini merupakan area aliran sungai. Sungai Cibalagung disebut juga dengan Sungai Lewi Orok, Kang. Sungai Lewi Orok. Ya. Berarti Lewi Orok itu berarti bayi ya? Ya, jadi di sini ada informasi dari beberapa peziarah bahwa ada penampakan siluman berkepala orok, Kang. Waduh. Pernah disaksikan oleh sebagian para ahli riyadoh, yang dimana beliau ketika riyadoh di batu tersebut di atas sana, di sini kan ada guha di bawah sungai. Di bawah ini ada guha. Ada guha. Nah, terdengar ada rintihan suara bayi ya, yang sedang nangis. Terus terlihat ada segelintir ular besar, tapi kepalanya bayi. Wallahu a'lam. Waduh, nanti kita bakal cek ke sana ya teman-teman. Tapi ya kita ngobrol dulu deh sama pimpinan dari Padepokan Lembah Zikir ini, yaitu Kang Haji Jiman. Jalannya juga jalan setapak. Jadi dari perkampungan ke sini tuh cukup lumayan jauh, jalan galengan sawah seperti ini. Namun ketika nyampe di sini pemandangannya tuh Masya Allah luar biasa sekali. Jadi bagi para penonton nih yang punya hutang baik 1 juta, puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran rupiah, tonton video ini. Siapa tahu ada bong bolongan ya, ada solusi di tempat di Lembah Zikir ini, di tempat ini gitu maksudnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian supaya orang-orang di seluruh dunia tahu ada tempat untuk melunasi hutang. Tempatnya Lembah Zikir. Saya doakan yang bantu share video ini ke media sosial masing-masing. Semoga rezekinya itu melderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga bagi para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Bukan begitu, Kang AR? Luar biasa. Masya Allah, sholat itu hukumnya wajib ya. Wajib, tidak ada duanya. Lagi melakukan pekerjaan apapun, berhenti dulu ketika mendengar suara azan, langsung laksanakan sholat yang 5 waktu. Kang Hakim juga kesini ditemani sama istri nih. Bunda gimana, capek gendong si AA? Mau sama ayah nggak? Nggak mau lagi anaknya tuh, pengen sama bundanya terus. Ini jalan setapak loh teman-teman, kesini kayak gini. Kalau musim hujan susah ya Kang AR ya? Wah, di sini kan kalau musim hujan pokoknya mah kayak tanah merah ya. Dihujani dengan air gimana? Waduh, licinnya luar biasa. Udah pasti terpeleset ya Kang AR ya? Terpeleset, banyak yang jatuh juga kan. Berarti padepokannya itu ya Kang ya? Ya, di sebelah sana ada 3 ruangan khusus Kang ya. Jadi ada 3 ruangan khusus. Ruangannya itu ada khusus masing-masing. Oh, khusus hajatnya masing-masing yang datang ke sini. Jadi ada saum khusus, ada saum khawasil khusus, tergantung dari besarnya masalah tersebut. Kalau masalahnya minim di saum khusus, kalau masalahnya memang teramat besar, misalkan hutangnya itu miliaran rupiah, itu harus di saum sakral sebelah sana Kang. Saul khusus. Oh, khawasil khusus. Khusus daripada yang khusus gitu ya. Khusus daripada yang khusus. Jadi di sini tempatnya. Di sini itu ada yang disebut dengan saum tidak boleh bertemu dengan manusia selama 11 hari. Belum ada yang bisa hingga saat ini. Belum ada yang mampu. Belum ada. Karena tantangannya luar biasa, gangguannya luar biasa berarti ya. Oke. Karena hutangnya juga sampai puluhan miliar. Puluhan miliar ya, betul. Kalau yang standar puluhan juta, ratusan juta di khusus. Yang sebelah sini. Ya. Yang itu pas ini ya. Oke, siap. Kalau yang ini berarti untuk apa? Yang ini untuk yang punya hutang 1.500.000 kayak gitu.
yang kecil-kecilan lah. Tapi biasanya gini Mang AR, kalau misalkan hutangnya cuma 500.000, 1 juta, nggak bakal frustasi. Yang frustasi itu punya hutang puluhan miliar. Iya, betul. Sampai kata Kang AR juga, sampai ada yang mau bunuh diri. Yang sampai ada yang bunuh diri. Nanti kita akan perlihatkan lah Wawancara langsung ya. Beberapa orang-orang tersebut. Oh, berarti ada tamu di sini? Ada di sana, ada 12 orang yang sedang riadoh, dan yang lainnya ada yang di villa, ada juga yang sedang zikir di sini. Oke, jadi saya belepotan nih. Kadang bilangnya Kang, kadang bilangnya Mang. Jadi yang bener yang mana? Bebas, mau Kang AR, mau Mang AR, nggak apa-apa. Sok Bunda istirahat aja dulu Bun, di sana Bun, sama si A sambil lihat pemandangan. Karena di sini tuh selain tempat ritual khusus, pemandangannya juga luar biasa khusus. Ada aliran air sungai dan ini tanaman cabai. Berarti para santri di sini bercocok tanam juga ya? Bercocok tanam juga di sini sebagai bentuk kita kembali dan menyeimbangkan alam seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua juga hajatnya terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Aduh, Akang. Damang Kang. Nepangkeun Abdi Hakim kawit di Majalengka. Akang nepangkeun Hakim di Majalengka. Bapak. Aduh, Masya Allah. Capek juga ya. Kang tadi dari atas. Berarti Kang Haji Jiman teh yang mana? Kang Haji Jiman kebetulan saat ini belum bisa bertemu karena beliau sedang menemui tamu yang sedang membutuhkan ke Sukabumi. Ya. Jadi Akang Hajinya nggak ada, Kang? Kang Hajinya lagi keluar dulu, lagi ada keperluan di luar. Lagi ada keperluan di luar. Iya. Kalau Akang berarti di sini tuh apa? Santri atau tamu? Santrinya Kang Haji kalau saya. Santrinya Kang Haji. Iya. Udah ikut Kang Haji udah lama berarti? Lumayan lah sekitar 9 bulan. 9 bulan. Ikut perjalanan Kang Haji ya berarti ya? Dia dari Banten, Kang. Oh, dari Banten. Iya. Dari Banten. Ada permasalahan juga mungkin? Ya, selain di luar permasalahan, kalau saya konsepnya kan di sini tolab, mencari ilmu. Di luar permasalahan lain saya sambil belajar di sini. Tolabul ilmi paribatan ala kulli muslimin ya. Iya. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Iya. Oke, bagi setiap muslim. Kalau ini kiai semua ini saya jadi malu. Bukan kiai, kan. Ulama. Soalnya Cianjur itu terkenal kota santri. Kota santri. Bagi yang nyantri. Bagi yang nyantri, kalau enggak? Kalau enggak ya bukan santri dan bukan nyantri juga. Siap. Kalau Akang ini siapa Kang namanya? Maaf. Sandi. Kang Sandi dari mana Kang Sandi asal? Bandung. Dari Bandung. Santri di sini atau gimana tamu? Santri di sini. Santri. Santri di sini juga. Santri ngabdi juga sama Kang Haji. Iya, cuma masih baru. Oh, masih baru di sini. Iya. Kalau misalkan tamu yang lagi riadoh di mana, Kang? Si Bapak contohnya ada juga yang masih tugas masing-masing di setiap kamar, ada yang di atas. Karena di sini ada 3 titik untuk yang riadoh. Ada yang konsepnya datang ke sini riadoh. Ada yang datang ke sini konsepnya tolab, ada yang datang ke sini konsepnya hanya konsultasi gitu kan. Oke. Jadi berbagai macam-macam lah. Seperti kita datang ke dokter. Iya. Ada yang punya penyakit budug. Iya. Ya bener Kang. Koreng lah. Ya. Tahu penyakit budug? Iya, budug. Budug terus korengan, terus apalah pokoknya semacam kayak gitu. Ada yang penyakit jantung, paru-paru seperti itu. Dan di sini juga, tapi kebanyakannya spesialisnya hutang. Iya. Kalau setahu Akang nih yang pernah datang ke sini, yang punya hutang tuh sampai berapa? Bahkan ada yang di angka 30 M. 30 miliar? Iya, ada yang rata-rata banyak lah yang 100, 200 kalau yang 100 juta ya. Kalau M setahu saya pribadi mungkin ada kisaran beberapa 30 M, 6 M, banyak juga gitu. Dan untuk ritualnya sendiri, misalkan untuk melunasi hutangnya, seperti apalah tata caranya di sini? Ya mungkin yang sudah masuk kayak semisal pesugihan putih, uang goib dan lain-lainnya. Ya. Oh, ada di sini? Iya. Oke, tapi itu hanya sepintas ya. Iya. Dan yang lebih utamanya tuh di sini tuh zikir dan juga bersolawat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga doanya diijabah dan hutangnya tetap terbayar. Karena bayar hutang itu wajib. Benar. Dari mana aja ya Kang? Yang Kang R ya? Jalannya mah ada, mungkin tiba-tiba ada yang ngasih buat bayar hutang. Iya, betul. Atau mungkin lagi jual rumahnya cepat laku. Betul. Jual mobilnya cepat laku dengan harga yang tinggi. Iya, betul. Segala sesuatu kan membutuhkan wasilah ya Kang ya. Tidak hanya
memperjuangkan dengan dohiriyah. Terkadang seseorang itu ketika mentok sudah bingung harus seperti apa, pasti yang terlintas adalah bunuh diri. Sebagian tamu saya seperti itu, Kang. Oh gitu. Dan di sini pun ada beberapa muhibin ziarah juga yang memang nawaitunya datang ke sini, seperti Akang ini dari Bandung ya. Datang ke sini intinya untuk talabul ilmi atau untuk mendekatkan diri dan untuk belajar ilmu agama. Adapun ini ada Abah ya. Abah ini masih dari Cianjur. Namun Abah ini sedang melakukan sarana riadoh hasil khusus. Intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak hanya orang yang terlilit hutang datang ke sini, bahkan ada yang memang korban pesugihan, Kang. Korban slot ya. Sebagian tamu saya ada yang datang ke sini intinya untuk kembali kepada jalan Allah dengan cara memperbanyak aura zikir. Jadi di lemah zikir ini salah satu mendiagnosa seseorang itu menggunakan referensi kajian ilmu falak dari referensi Abu Ma'syar Al-Falaki. Oh iya. Nanti di sana kita bisa ketahuan apakah ini dohir Atau batin. ataukah batin, ataukah ada sihir atau fa'inal jin atau fa'inal ain. Nanti ditentukan dari media ilmu falak dengan ilmu hitungan dengan referensi dari kitab Abu Ma'syar Al-Falaki dan juga Tajul Muluk. Nanti di sana kita tahu oh ternyata hitungan atas nama ini, natunya ini, lahirnya ini, nanti kita ketahuan dengan nama dan juga binnya. Primbon kayak gitu ya. Abu Ma'syar Al-Falaki biasanya digunain untuk apa? Hitung-hitungan pemilihan bupati, Nah, iya betul. gubernur, presiden ya kayak gitu Iya, ya. betul. Tapi harus benar-benar namanya tuh yang sesuai banget Iya. yang pas pendaftaran. Harus. Karena susah mendebaknya gitu. Iya, Tapi nggak betul. pernah melenceng itu dia Abu Ma'syar Iya, Al-Falaki. insyaallah. Karena kan gini ya Kang ya. Dalam referensi kitab Abu Ma'syar Al-Falaki itu 75% bohong, 25% wadul. Tapi ada referensinya. Tidak seolah-olah langsung kira-kira, kebanyakan kadar sebagian oknum-oknum hikmah yang memang mengatasnamakan kiai, ustadz dan lain-lain sementara sanadnya nggak jelas. Sementara di sini kalau misalkan ada kiai yang datang untuk bermusyawarah, berdiskusi silahkan. Ada tamu yang memang ingin nyariat di sini karena problematikanya itu apakah terlilit hutang jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan yang miliaran rupiah pun datang ke sini untuk mencari solusi dengan cara berwasilah, memperbanyak aurat zikir. Dan di sini pun ada saung khusus, hasil khusus itu ditentukan dari masalah yang dialami oleh tamu-tamu tersebut gitu Kang Hakim. Berarti Abah ini kategorinya yang hasil khusus. Hasil khusus, tapi untuk nawaitunya Abah kesini wallahu alam karena ini privasi. Privasi, ya. nggak boleh Abah disebutin. nggak Tapi kita disebutin. gambarannya udah tahu dari Kang AR tadi ya disebutin Iya, yang. seperti itu. Oke. Dan berarti ini tempat apa? Tempat masak ini Maya Kang ya, dapur umum. Ya, Dapur umumnya di Padepokan Lembah Zikir ini. mungkin kan ada sebagian, tidak semuanya, karena setiap orang punya masalah masing-masing, penyelesaiannya juga berbeda. Ada yang sedang puasa dan juga yang tidak. Contohnya kalau yang tidak, mungkin kita masak-masak. Ya, jam segini kan sudah waktunya makan siang. Oke, siap. Dan berarti di sini juga ada tempat untuk berzikirnya, tempat khusus Silahkan, kalau mau lihat ke sana Kang. di sebelah sini. Di sini ada 3 kamar, kamar tempat untuk berzikir dan juga untuk sholat. Abah punten ya. Oke, di sini teman-teman ada 3 kamar. Boleh dibuka ini teh? Silahkan Kang. Gak apa-apa. Wih, ada yang lagi zikir. Abah, maaf ganggu waktunya ya, Pak ya. Masya Allah, lagi mungkin melakukan zikir dan juga sholawat di sini. Oh iya, kamar tidur ada Al-Quran juga di sebelah sini. Waduh, akangnya lagi apa nih Kang? Lagi bersih-bersih? Iya, lagi bersih-bersih Pak. Berarti santri atau tamu di sini mandinya di sini? Iya, menjadi sini. Masya Allah. Akang dari mana Kang? Dari Jebrot, Jebrot itu daerah mana? daerah Pasir Hayam. Oh, dari Masjid Cianjur. Iya, iya. Akang santri di sini atau tamu? Ini santri Oh, santri. Udah lama ikut sama Kang Haji? baru sebulan. Baru sebulan. Oke. Selama sebulan ini yang datang ke sini apa aja Kang? Kebutuhan khususnya? Kemudian khususnya ya gimana ya, faktor ekonomi. Faktor ekonomi Rumah tangga gitu. yang terlilit hutang. Hutang, gitu. Karena di sini dokter spesialis hutang. Ya gitu. Seperti itu. Tapi dengan catatan berzikir kepada Yang Maha Esa, berzikir, mendekatkan ya. diri kepada Allah Subhanahu wa Ya, taala. gitu. Allah Azza wa Jalla Ya. yang menjadi penghias rasa ya. Ya itu. Makasih Kang. Ya, sama-sama. Duh, Masya Allah, pemandangannya di sini luar biasa. Berarti kalau santri di sini Kang AR semuanya bercocok tanam cabai. Ya, di sini jumlahnya ada berapa orang Kang Dery yang sedang riadah saat ini? Untuk saat ini sekitar 12 orang. 12 orang. Karena yang lain kan ada aktivitasnya masing-masing, ada yang di kebun Iya. tanah, Iya. ada yang tinggal di sana juga. Soalnya kan ada 3 titik di sini untuk yang riado, tidak hanya di sini tempatnya.
ada yang di villa, ada yang di saung di sana, bukan hanya di sini gitu. Iya, iya. Mungkin tidak untuk kedepannya mungkin boleh diliput yang ada juga. Dan juga seperti ini Kang Hakim ya, sedikit membantu karena saya sebahagian daripada keluarga Padepokan sangat dekat dengan Kang Haji Jimam selaku Sohibul Bait ya, pemimpin dari Padepokan Mbah Dzikir ini. Untuk tamu ya yang mau datang ke sini itu tidak dipungut biaya apapun Kang. Tamu datang ke sini makannya gratis, rokoknya gratis, kopinya gratis asalkan mau. Karena mengutip dari sebuah Al-Quran, wallahu a'lamu bishawab, tidak akan dirubah nasib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin kita yang harus merubahnya. Betul, Masya Allah. Seperti itu Kang ya. Karena saat ini Padepokan Mbah Dzikir satu sanadnya jelas ya. Untuk selebihnya nanti bisa ngobrol sama Kang Haji Jimam. Untuk sanad keilmuannya. Sanad keilmuannya dan juga sanad pesantrennya dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi nanti kita next time lah. Ya. Lain waktu ya, semoga kita bisa bertemu sama pimpinan dari Padepokan Lembah Dzikir itu. Insya Allah. Ya, itu Kang Haji Jiman. Kang Haji Jimam. Jimam. Kang Jimam. Oh, Jimam. Kang Haji Jimam. Kang Haji Jimam. Jadi kita bakal ngobrol seputar Padepokan Lembah Dzikir ini karena di sini tuh banyak sekali tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Yang pertama ada yang namanya Pesugihan Putih katanya. Betul, ada. Terus ada tadi ya Kang bilang tuh ada uang goib. Iya. Terus ada Lembah Orok. Nah, kita nggak berani masuk ke sana kalau misalkan pimpinan umum atau pimpinan padepokannya tidak ada di tempat. Betul. Karena Sohibul Baitnya nggak ada ya, Kang ya. Iya, Jadi kita bagus. ngobrol aja. Nah, ini Kang Geri atau Giri ini teh? Giri ya. Kang Giri. Iya. Selama Kang Giri ikut 9 bulan bersama Kang Haji, kan tadi Kang Giri bilang ada yang hutangnya sampai 35 miliar. Iya. Biasanya permasalahannya itu punya hutang sebesar itu gara-gara apa? Banyak Kang, ada yang investasi, ada yang mungkin namanya di dunia bisnis. Kalau masalah hutang itu saya juga tidak terlalu kepo ya bahasanya. Mungkin dengan membawa masalahnya ke sini ya kami hanya fokus ke solusinya, tidak fokus ke masalahnya. Iya. Jadi solusinya aja yang dicari. Iya. Untuk masalah hutangnya kita tidak tahu menau. Iya. Tapi mungkin kebanyakannya ya seperti itu, ditipu karena saham, pinjam uang ke bank, Ya, ya, usahanya bangkrut, Ada yang iya. atau mungkin yang tadi disebutin sama Kang AR, korban slot kebanyakan sekarang lagi merajalela. Di sini Kang, ada satu tamu yang datang ke sini bos slot Kang. Oh, bos slot. Bosnya, Waduh, Masya Allah, bos slotnya. bos slot. Karena dia datang ke sini kalah terus, kalah sama pemain. Datang ke sini bukan bagaimana cara supaya menang, tapi dia itu dicari-cari oleh timnya karena ketika seseorang sudah bergelut di dunia slot atau misalkan menjadi salah satu agennya, itu ngeri Kang konsekuensinya. Waduh. Dia gimana datang tuh? ke sini untuk bersembunyi, tapi saya tidak Bertobat. bisa menyebutkan namanya. Oke, bertobatlah pada intinya ya. Bertobat, dia datang ke sini ingin berhenti itu di ATM-nya Kang, miliaran Kang. Waduh. Bahkan tapi Kang Haji tidak mau dikasih uang sama dia karena itu uang yang bukan atas kerja keras dia, tapi itu uang hasil daripada dia itu Nipu. selama menjadi seorang bandar slot. Bandar slot. Ini uang Ada, haram lah. Ya, haram Bukan, lah. kurang kategorinya bukan uang subhat itu mah ya. Ya, bukan. Tapi uang haram ya. Ya, dan juga ada salah satu keunikan nih Abah ini ya. Abah ini kan salah satunya sedang melakukan riadoh di khawasil khusus. Kita tidak bisa menyebutkan privasinya seperti apa. Namun di saum khawasil khusus itu kan puasa tidak boleh bertemu dengan manusia dan juga membacakan surah Qul huwallahu ahad, Allahu samad atau Al-Ikhlas sebanyak 150.000 Kang. Seperti Ya. atakah ya? Atakah kubro kayak gitu? Seperti At-Taqoh Kubro. Heeh. Nah itu cuma bapak ini kan selain dari puasa, riadoh dan juga harus ngabeti puasa muti. Makan hanya nasi putih, minum satu teguk ya Satu hari. selama 1 hari dan diwajibkan selama 11 hari. Dan bapak ini kebetulan hanya kuat 5-6 hari. 11 hari. Kalau misalkan kita nyampe 11 hari itu gimana, Kang? Ya bisa kerasa khasiatnya, mungkin bukan maksudnya uangnya langsung jatuh dari langit, tidak seperti itu. Tapi ada Akan tukang ada pelantara, jalan. ada jalan ya. Iya. Min haitsu la Min yahtasib. haitsu la yahtasib, ya. Rezeki yang tak terduga Rizki dari yang tidak majadah diduga-duga. datangnya. Tiba-tiba YouTube saya juga meledak, viewernya ratusan juta ya, Insya Kang ya. Allah tidak Masya ada yang Allah. menutup Itu kemungkinan. Karena nggak ada. seperti ini Kang ya, Mm-mm. seseorang sakit, misalkan mah
atau sakit lambung, sakit jantung, syariatnya untuk sembuh harus datang ke dokter. Benar. Kalau misalkan dari segi ilmu batiniah tidak bisa dengan ke dokter. Tapi Hikmah. bagaimana caranya kita mengobati hatinya terlebih dahulu. Bagaimana cara mengobati hatinya? Seolah-olah datang ke sini ada salah satu pengalaman dari yang Riyadoh juga ketika saum di saum Khawasil khusus itu seolah-olah tergambar satu video yang dimana beliau itu sampai nangis teringat dengan kisah ibunya. Beliau sering menyiksa ibunya, bahkan sering menganiaya ibunya hingga ibunya meninggal. Beliau itu sampai nangis dan bertobat kepada Allah, dan ternyata saum Khawasil khusus seolah-olah kita itu tergambarkan video Gambaran-gambaran kita ke belakang. gambaran-gambaran ke belakang. Ada yang seperti itu kan? Masya Allah. Jadi ibadahnya itu benar-benar khusyuk ya. Benar-benar khusus insya Allah. Luar biasa. Ini jadi dosa-dosa kita itu diperlihatkan. Diperlihatkan. Itu ada salah satu keanehan ya, bisa disebutkan kesakralan dari berbagai periadoh yang memang datang ke sini untuk nyariat, untuk kembali kepada jalan Allah. Intinya kita bertaubat lah ya. Karena dengan cara taubat tersebut kan kalau misalkan di luar sana susah ya. Karena hati kita itu keras seperti batu. Padahal hati kita itu lembek ya. Lemah lembut, tapi kenapa sampai keras seperti itu? Nah, cara untuk melembutkan hati kita dengan cara memperbanyak zikir dan juga riyadhah. Banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW. Oke. Bingung mau ngobrol apa lagi Kang Giri? Mau nanya apa nih ke Kang Giri jadi bingung. Iya. Aduh, Masya Nah, Allah. begini Kang, nih ada salah satu teman kita ya. Kang, bisa dijelaskan mungkin berbagi cerita untuk ibroh kepada yang sedang menonton juga, karena kan ditonton se-Indonesia mungkin sedunia ya. Sedunia. Sedunia. Kalau yang ngerti bahasa Indonesia, tapi kebanyakan ke sedunia itu yang tinggal di Arab Saudi. Orang Indonesia TKI. Oh gitu. Kang, bisa berbagi cerita dari awal datang ke sini itu problemnya seperti apa? Ya, masalah rumah tangga kalau saya Oh, rumah tangga. sebelum bercerai sama istri, Ya. belum ada kata talak atau apapun, dianya kabur. Jadi saya pengen istiqomah ke sini, pengen pindah petunjuk ke Kang Haji Jimam. Iya, wasilahnya ya. Ya, seperti itu kan. Iya, ya. Tapi ini tasbihnya gede amat ya. Masya Allah, luar biasa. 100 Kang itu teh? Hitungannya Berapa 100 hitungannya, Kang? 120. 120. Ya. Di luar kebiasaannya biasanya 100. Berarti setiap permasalahan auratnya beda, zikirnya beda. Beda-beda. Sesuai Beda-beda. dengan nama, dan juga auratnya pun nanti ada yang dengan sholawat atau ada yang dengan amalan-amalan tertentu, nanti disesuaikan dengan problem dan juga namanya, Masalahnya. masalahnya juga ya. Tergantung resep obatnya dari dokter. Ya, Seperti seperti itu. Dan itu. juga ini tidak hanya, ini ada salah satu keunikan kan biasanya kan 100 ya. Kenapa harus 120 coba tanyain? Kenapa itu Kang? Biar hitungannya pas aja, biar enak hitungannya kan. Kalau dikirinya 440, kalau kalau ininya 120 jadi pas satu Ya, gini jadi 2 kali 4. putarannya. Iya. Oke, benar sekali. Masya Allah. 440, ini Iya. 120 berarti 2 kali. 2 kali, berarti lebih ya. 4 kali putaran 4 ya? kali putaran. 4 kali putaran. Itu harus diselesaikan siang hari atau Malam. siang malam? Malam. Malam hari. Kalau siang? Kalau siang Ada aurat-aurat tertentu mungkin yang untuk menambah menghasilkan buat maksud kedepannya gitu kan. Oh, ada mungkin ya. Ya ada, cuma mungkin itu kan tidak bisa disebutkan ya, ada privasi-privasi tertentunya. Udah, kita banyak hutang nggak udah? Masya Allah, ini di sini tempatnya ya, untuk menenangkan diri pada intinya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, Yang Maha Kuasa mendekatkan diri, kita beribadah dengan khusyuk. Iya. Terus membaca sholawat, berzikir, apapun lah boleh, asal istiqomah. Karena ada peribahasa istiqomah itu lebih dari 1000 karomah. Bener Kang? Betul. AR seperti itu kan? La yahsulul ilma illa bitaqwa wal istiqomah. Masya Allah. Tidak akan hasil ilmu kita kajabiku takwa jeung kudu istiqomah alias mudawamah. Iya, istiqomah yang luar biasanya tuh ya. Luar biasa itu, konsisten lah kalau kehidupan Konsisten. zaman sekarang itu harus konsisten. Konsisten, kalau misalkan tiap hari upload ya upload tiap hari. Nah, harus seperti itu. Kalau tiap hari mencari uang ya tiap hari Harus mencari cari uang. uang Seperti tiap itu. hari. Oke deh teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini, karena kebetulan Kang Haji Jimam, pimpinan Padepokannya sedang tidak ada di tempat. Next time kita lain waktu, lain kesempatan, mungkin pas ke Cianjur silaturahmi lagi ke sini, kita explore berbagai tempat yang ada di sini.
Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dong Kang AR. Gelap nggak kelihatan.